Film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan lebat di pelosok West Virginia. Terlihat dua bucin pecinta alam sedang melakukan kegiatan panjat tebing yang ekstrim. Si lelaki sudah sangat lihai memanjat, namun si cewek terlihat sangat kewalahan. Jelaslah ya. Dan ketika si cowok berhasil naik ke atas duluan, ia pun seperti pamer kepada si cewek. Lihat nih, segini mah kecil neng. Ah, bacot parah. Dan ketika si cewek meminta tolong untuk menariknya karena sudah tidak kuat, tiba-tiba hampir aja jatuh kan. Lalu setelah itu tiba-tiba si cowok menghilang entah kemana. Si cowok seperti dibunuh seseorang dengan darah yang ngacret ke muka ceweknya. Lalu si cowok pun ditarik dan dilempar dari atas tebing. Jelas si cewek panik, lalu ia pun ditarik dengan paksa ke atas tebing. Dirasa nyawanya dalam bahaya, ia pun segera memotong tali tersebut, dan karena panik, ia pun tiba-tiba menjadi lihai nemplok di tebing tanpa pengaman. Namun, ia pun akhirnya terjatuh, namun untung saja tidak mati. Ia pun melihat pacarnya sudah tidak bernyawa dan tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh dari atas tebing. Ia pun segera berlari menjauhi TKP dengan rasa takut yang luar biasa. Hingga ada jebakan yang merengkas kakinya sampai terjatuh. Dan tak lama ia pun modar sebelum sempat menjangkau mobilnya. Dan film Wong Chun pun dimulai dengan diperlihatkannya laporan-laporan kasus orang hilang di daerah tersebut yang menyatakan bahwa memang tempat itu benar-benar sangat berbahaya. Kemudian scene beralih kepada seorang pria yang sedang berkendara melintasi hutan di West Virginia. Terlihat ia sangat terburu-buru karena harus menghadiri interview pekerjaan. Namun sialnya ia malah kejebak macet di jalan tol. Karena penasaran, ia pun keluar dari mobilnya dan bertanya kepada sopir truk di depannya. Sopir itu menjawab di depan terjadi kecelakaan, sebuah mobil tanker bahan bakar kimia tergelincir dan cairannya tumpah di jalanan sampai ke hutan. Dan akan memakan waktu lama. Ia pun bertanya kenapa bisa jatuh. Ya meneketehe, jawab si sopir. Ia pun kembali ke mobilnya dan berputar arah. Oh ya, nama pemuda Gans ini adalah Chris. Singkat waktu, ia pun mencari jalan alternatif untuk menuju ke selatan. Hingga sampailah ia di sebuah pom bensin milik Pak Asep Katel. Ia pun bertanya jalan, namun si Asep Katel tidak tahu apa-apa. Ia hanya melongo saja. Chris pun berinisiatif mengecek peta tua di sana. Dan melihat ada sebuah jalan melingkar yang membelah hutan untuk menuju ke selatan. Namun sepertinya jalur itu jarang sekali digunakan orang-orang. Ia pun berpamitan dengan Pak Asep Katel dan ia pun berbicara, hati-hati Jang jika melintasi jalanan itu, seolah ia mengetahui sesuatu yang berada di tempat itu. Chris pun pergi dengan kecepatan tinggi, hingga sampailah ia di jalan bercabang yang tadi ia lihat di peta. Ia pun sedikit ragu, namun mau bagaimana lagi, ia pun mengambil jalur kiri dan kembali tancap gas. Di perjalanan, ia pun melihat beberapa hewan yang mati seperti diburu seseorang. Ia pun merasa heran hingga ketika ia membenarkan kaset CD yang macet, ia pun menabrak mobil yang parkir di pinggir jalan kecil itu. Sontak si pemilik mobil itu berhamburan keluar dan bertanya, "Apa kau tidak apa-apa? Lu mabok ya Jang?" Chris pun meminta maaf dan berjanji akan mengganti rugi. Lagian, kenapa mobil kalian berada di sini? Mereka pun menjawab mobilnya mengalami pecah ban karena melindas rantai berduri di tengah jalan. Awalnya mereka mengira itu semua hanya kebetulan. Namun seorang wanita seksoi bernama Jessie menegaskan rantai ini diikat di pohon melintasi jalan seakan sengaja menjebak mobil-mobil yang melintas. Hingga mereka berempat termasuk Chris memutuskan untuk pergi mencari pertolongan di sekitaran jalan ini. Dan sepasang bucin menunggu di mobil. Mantap. Namun jangan dikira kenikmatan akan berlangsung selamanya. Mereka berdua pun sedang santuy ngudut gele di atas mobil tanpa tahu ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari dalam hutan. Dan karena keasikan ngegele, mereka pun sampai ngefly. Lalu si cewek bondon ini pun mengajak cowoknya untuk menyerahkan mic-nya
guna ia bisa gunakan untuk karaokean. Dan di sisi lain, 4 orang yang sedang mencari bantuan pun keheranan ketika melihat ada campfire di pinggiran hutan. Mereka pun berteriak-teriak mencari bantuan, namun nihil. Kembali kepada duo bucin. Setelah asik karaokean sampai ke seterumik, ia pun kokorotak di mobil si Chris guna mencari udun. Dan ia hanya menemukan sebatang udun. "Ah, ganteng doang, udun cuman sebatang," ujar si Bondon. "Tapi ada yang bilang kok nggak udun malah lebih ganteng. Ah, hanya kuma neng lah." Dan tiba-tiba si AA menghilang entah kemana. Setelah mendengar suara aneh diruyuk, Neneng Bondon pun mencari kemana AA sayang. Ia pun menyusulnya ke ruyuk dan tiba-tiba ia melihat ada kuping terpotong tergeletak begitu saja. Dan gak mungkin dong kuping monyet, soalnya kupingnya pakai anting. Lalu ia pun kaget dan mundur secara perlahan. Hingga elah, si Bondon pun tewas disergap psikopat menggunakan kawat berduri. 2 orang sudah modar, tersisa 4 orang lagi. Chris dan Jesse pun akhirnya hanya menemukan jalan buntu di ujung jalan. Mereka pun kebingungan harus bagaimana. Lantas mau bagaimana lagi, mereka pun kembali berjalan. Dan setelah beberapa jam mereka mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan yang dihiasi banyak sekali mobil rongsok di sana. Ah, udah pasti ini mah rumah psikopat. Jesse pun sudah mulai curiga dan gak enak hati. Namun karena dalam kondisi emergensi, mereka pun memberanikan diri untuk masuk. Dan di dalam alangkah sangat pabalatak alias berantakan. Ya kalau bersih bukan rumah psikopat namanya. Mereka pun mencari-cari apakah ada telepon atau apalah buat meminta bantuan. Namun nihil, yang mereka temukan hanyalah barang-barang rongsok yang entah dari mana asalnya. Kemudian si cewek bernama Carly tiba-tiba pengen ngompol. Ia pun masuk ke WC yang baunya nggak ketulungan dengan WC mampet yang begitu geleh sekali. Ia pun melihat gigi-gigi aneh di dalam toples. Sementara itu, Chris membuka kulkas dan alangkah kagetnya ia melihat banyak sekali daging-daging aneh seperti daging manusia di dalam kulkas. Dan Jesse ia menemukan ada kawat besi di rumah itu. Seketika mereka panik dan yakin kalau rumah ini adalah rumah psikopat. Jesse! Yes. Hey, guys, Dan sialnya, di saat yang bersamaan mobil psikopat datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Sontak mereka panik dan mencoba berlari ke pintu belakang. Namun seperti biasa, tidak semudah itu. Dan akhirnya, para psikopat itu pun memasuki rumah. Chris dan yang lain bersembunyi dengan penuh rasa was-was, hingga mereka melihat mayat Bondon sudah dibawa ke rumah itu untuk dijadikan makan siang. Si Bondon pun dinaikkan ke atas meja dan dipotong-potong seperti hewan kurban. Mengerikan sekali ya. Singkat waktu, setelah puas dengan daging Bondon, para psikopat itu pun tertidur pulas. Lalu Chris dan yang lain berusaha mengendap-endap untuk kabur. Namun ketika mereka membuka pintu, si engsel besotnya berisik. Chris pun menahannya menggunakan tangan sampai berdarah. Namun tiba-tiba Chris pun ngebret seedan-edannya menuju hutan. Karena mereka ketahuan para psikopat pemangsa manusia. Ya kalau kita jadi mereka, kita pasti udah ngompol nah calana, leles alias lemes. Dan Chris pun melihat para psikopat itu mengeluarkan mobil kopetnya dan mengejar mereka dengan cara lain. Chris dan yang lain pun semakin panik dan lari kukurusukan ke dalam hutan. Dan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat dengan banyaknya mobil rongsokan bekas pembegalan psikopat. Suasana semakin mencekam hingga tiba-tiba datanglah rombongan kopet yang datang tiba-tiba mengetahui mereka ada di sana. Sakti sekali ya bun. Psikopat-psikopat itu pun mencari keberadaan mereka dan Chris mempunyai siasat dengan akan mengalihkan perhatian mereka. Sedangkan yang lain berusaha merebut mobil tersebut. Namun mereka menyepelekan bullseye psikopat.
One shot ambruk, Chris tertembak di kakinya. Dirasa Chris dalam bahaya, si cowok Galing pun berusaha mengalihkan perhatian. Beruntung ia masih bisa selamat. Chris dan dua cewek pun bergegas mencuri mobil psikopat sambil dikejar-kejar dengan ketawa yang mengerikan. Si Galing yang lari dengan sangat edan sekali melintasi hutan, dan 3 orang yang lain ngebut mencari keberadaan si Galing. Mereka pun segera menyuruhnya untuk naik ke dalam mobil. Namun, psikopat sudah bersiap dengan panah asmaranya. Lalu, si Galing nggak bisa bergerak dan ternyata ia sudah terpanah hingga 3 kali. Sungguh sangat GG, melebihi panah Hawkeye. Dirasa si Galing tidak punya harapan, mereka pun pergi ngebut, dan si Galing menjadi santapan para psikopat. Singkat waktu, malam mulai menjelang, dan jalan sialnya buntu. Mau tidak mau, mereka harus berjalan di tengah hutan, dan akhirnya mereka menemukan ada sebuah menara pengawas. Mereka pun berusaha naik ke atas menara tersebut. Di sana, mereka menemukan P3K dan mengobati luka dari Chris. Sedangkan si Carly menemukan ada sebuah radio. Mereka pun berusaha meminta bantuan, namun seperti biasa, kalau itu radio lancar, bukan film psikopat namanya. Dan ketika mereka sedang berusaha dengan radio bututnya, tiba-tiba para psikopat itu berhasil membututi mereka. Gila sih, bisa dikejar sampai sini boy. Namun seketika para psikopat itu hampir melewati menara, tiba-tiba radio butut menyala dan membuat suara keras. Aduh, cek aing ge, giliran lagi ngumpet malah nyala. Alhasil mereka pun diserang di atas menara. Dirasa tidak ada jalan masuk, psikopat pun membakar menara tersebut. Chris dan yang lain panik hingga mereka memutuskan untuk melompat dan namplok di pohon, daripada mati kebakar atau jadi makanan psikopat. Dan mereka pun melompat satu persatu. Untung saja masih hoki, namun sepertinya para psikopat itu tahu mereka ada di atas pohon, hingga mereka mengutus psikopat mini untuk menyerang mereka dari atas pohon. Sedangkan psikopat yang gede-gede memanah mereka. Dan benar saja, ketika si Carly akan melangkah, ia pun dikampak sampai buntung di bagian mulut, sedangkan badannya jatuh dari atas pohon. Tersisa Chris dan Jesse. Chris pun berencana menjatuhkan psikopat mini dengan dahan pohon, sedangkan Jesse memancingnya. Mamam tah, psikopat pun terjatuh dari ketinggian yang ekstrim. Namun apa ia mati? Jelas, enggak lah, karena psikopat kuat anjir. Ia masih sehat walafiat. Dan akhirnya mereka berhasil lolos. Meski terus dikejar-kejar psikopat tersebut, mereka pun bersembunyi di balik air terjun sampai pagi menjelang. Chris dan Jesse pun kembali melanjutkan pelarian, hingga akhirnya mereka menemukan jalan besar dan ketika mereka akan turun, alas ya boy, Chris pun dilempar ke gawir dan Jesse diculik. Melihat ada mobil polisi, Chris pun segera meminta tolong, namun biasalah selalu ribet dan gak percayaan. Baru percaya pas ia kelilipan panah psikopat. Modar welah. Chris pun segera bersembunyi dan polisi itu pun diambil untuk disembelih. Chris yang tahu Jesse diculik pun langsung nemplok di bawah mobil untuk membuntutinya. Di sisi lain, Jesse pun sedang dirogahala oleh para psikopat. Hingga Chris pun sampai di rumah psikopat itu kembali. Ia pun mempunyai siasat, sementara para psikopat sedang sibuk mengurus tangkapannya. Lalu terjadilah adegan pertarungan yang menegangkan.
Chris menabrak mobil itu menggunakan mobil polisi dan bertarung dengan gerombolan psikopat. Ia pun berhasil melumpuhkan si bongsor dengan kunci mobil dan membebaskan Jesse. Namun, untung saja Jesse membawa panah dan memanah kepala dari psikopat berkampak itu. Tak hanya itu, datanglah psikopat mini menghajar Chris dan Jesse. Dan akhirnya si mini pun dikampak Jesse sampai modar. Hah? Modar? Masa sih? Chris pun mengambil senapan yang cuma sisa 1 peluru saja, dan benar saja, para psikopat yang berhasil dilumpuhkan mendadak kembali bangkit. Ah, gak aneh sih, karena memang psikopat mah kuat. Jelas. Dan Chris pun mempunyai ide dengan akan meledakkan mobil berkompan tersebut. Dan meledaklah rumah psikopat dengan sangat dahsyat. Singkat waktu, Chris dan Jesse pun pergi menggunakan mobil derek psikopat. Ia pun kembali ke pom mini Pak Asep Katel. Namun Pak Asep Katel merasa sangat kaget melihat Chris dan Jesse selamat dari serangan makhluk penghuni West Virginia. Ia pun seakan tidak percaya. Ia pun berkata, "GG sekali kau di sana." Chris pun mengambil peta di sana dan pergi bersama Jesse. Dan film pun belum berakhir. Di malam hari, Pak Polisi India yang dengan sangat bodoh datang di saat semua sudah teratasi. Bahkan dengan api yang sudah padam menandakan dia sangat-sangat telat kacida. Ia pun memeriksa TKP dan psikopat terusin sama kalian ah. Dan film pun berakhir. Seperti biasa, film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan-hutan lebat di West Virginia. Jadi malah ingat lirik lagu ya. Kemudian terlihat seorang wanita sekso yang sedang terburu-buru untuk menghadiri acara syuting survival di hutan tersebut. Sambil tergesa-gesa, ia pun menelpon manajernya untuk diberikan bayaran tinggi sampai peran utama di film Triple X. Hingga ketika ia sampai di jalan yang bercabang, ia pun berhenti dan bingung ke arah mana. Namun si manajer bilang, "Neneng jalan aja ke arah kanan, karena syutingnya emang di sana." Lalu ia pun menurutinya dan tancap gas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seperti biasa, jaringan terputus-putus. Aneh, katanya ada satelit. Sudahlah, dan ketika ia membenarkan HP-nya, seorang lelaki tertabrak dengan kecepatan tinggi. Secara mobil Mustang gitu loh. Sontak ia pun panik dan mengira orang tersebut sudah mati. Lantas ia pun mengeceknya dan melihat seorang yang aneh terkapar dan berdarah-darah. Ia pun berusaha memberikan jigong buatan kepadanya. Alhasil bibirnya somplak digigit orang aneh itu. Dan gitu ya bun, udah ketabrak masih aja kuat. Fix lah. Dan tiba-tiba, seorang bertubuh besar datang sambil membawa kampak. Ia pun dibelah seperti ikan asin. Mayatnya diseret dan dibawa menuju hutan, dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah acara reality show. Seorang lelaki pensiunan militer bernama Dale menjadi panitia acara tersebut dengan mengundang beberapa kontestan. Seperti si cewek seksoi yang tadi modar jadi ikan asin. Ia yang mempunyai tato ular di pahanya menjadi bintang tamu acara tersebut. Lalu seorang pemuda skateboard. Kemudian cewek seksoi lainnya bernama Elena. Lalu cewek seniman bernama Nina. Seorang pemain football bernama Jack. Dan cewek tomboy militer bernama Amber. Mereka akan melakukan aksi survival selama 5 hari di hutan tersebut. Dan akan mendapat hadiah senilai $100.000. Singkat cerita, acara pun dimulai dan semua kontestan sudah berkumpul. Namun karena si cewek ikan asin tadi tidak datang-datang karena modar ya, maka marah seorang cewek cantik pacar dari kameramen pun ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya ia tidak mau karena merasa lemah, namun karena dikasih jigong, ia pun jadi mau. Lalu peraturan pun diberikan. Dale mengingatkan bahwa mereka harus bertahan dan hanya akan ada satu orang pemenang. Mereka pun harus berhati-hati dengan jebakan radiasi, seolah-olah maksudnya. Jadi kalau benda ini berbunyi, peserta harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya.
Jika tidak, ia akan tereliminasi. Ya, begitulah kira-kira. Mereka pun gak boleh bawa handphone dan lain-lain. Lalu Dale pun membagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan game survival pun dimulai tanpa mereka tahu bahaya dari psikopat di tengah hutan. Namun belum apa-apa, seorang kru terlihat di CCTV sedang ngompol. Udah modar lagi kan? Mungkin karena bayarannya dikit kali ya. Di sisi lain, Mara berjalan bersama Nina sambil berbincang-bincang. Namun Dale sang panitia sedang sibuk memasang perangkap bagi para kontestan. Hingga tiba-tiba, Dale mendengar sesuatu. Dan pas ia akan kembali, terlihat ban ATV-nya sudah gembos di panah seseorang. Merasa ada yang aneh, ia pun mencari orang tersebut. Lalu, ia pun hampir saja terkena panah asmara, namun keberuntungan tidak bertahan lama. Ia pun pingsan dihajar psikopat. Di sisi lain, Jack pun sedang syuting bersama Elena, sang cewek seksoi. Ia pun seperti diarahkan untuk melakukan tindak mantap kuadrat. Namun Jack tidak pernah tergoda. Ia membuat Elena kesal. Kembali kepada Mara dan Nina, mereka yang sedang santuy berjalan tiba-tiba terkagetkan oleh sesuatu. Ia terjebak oleh alat tersebut dan harus segera mencari kartu kunci di pinggir sungai. Mara pun dengan sigap melihat kunci tersebut tergantung di pinggir sungai. Ia pun berusaha meraihnya. Meskipun sempat terjatuh ke sungai, namun Mara berhasil mematikan alat tersebut. Kembali kepada Jack yang sedang dipaksa untuk melakukan adegan hot. Elena pun sudah mengerahkan kemampuannya dengan membuka pembungkus tombol, namun percuma. Si Jack nggak mau, karena katanya, gua kesini bukan main film Triple X, melainkan untuk survival. Lu aja sono main, gua mah ogah. Jack pun pergi. Namun Elena yang terlanjur esang malah mengajak si kameramen untuk menuntaskannya. Ia pun meminta mic-nya dan karaokean dengan pacar si Mara. Dan si cowok hanya bisa pasrah di rogahala. Dan sialnya, ketika mereka sedang karaokean, Mara dan Nina pun memergoki mereka. Buset, ini mah udah sakit sampai ke jiwa, bukan hati lagi. Mara melihat mic cowoknya dipakai sama wanita lain. Jelas ia sakit jiwa. Mara yang sedih pun disemangatin sama Nina untuk bisa bangkit lagi dan move on. Di grup yang lain, Amber bersama cowok skateboard yang rewel pun tiba-tiba menemukan sebuah camp kecil dengan daging di atasnya. Wow, baunya enak. Mereka pun tergoda dan membawa daging itu untuk dimakan mukbang. Belum tahu mereka ya. Namun di sisi lain, Dale yang tadi ditabok psikopat pun akhirnya sadar sedang digantung bagaikan sapi jagal. Dan terlihat psikopat mini sambil membawa pisau untuk membelah dirinya. Ia pun mengasahnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Mara yang sakit jiwa karena kejadian tadi memutuskan buat udahan aja main survivalnya. Ia pun pergi mencari jalan keluar dan malah menemukan gubuk tua di tengah hutan. Dan tanpa rasa curiga, mereka pun masuk guna mencari alat komunikasi. Namun yang mereka temukan hanyalah rumah-rumah yang pabalatak alias berantakan khas rumah psikopat. Ia pun masuk ke kamar dengan bau yang sangat menyengat. Ia pun melihat foto-foto aneh di cermin. Terlihat seperti sekumpulan keluarga psikopat yang samawa. Mereka pun keheranan. Lalu mereka pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang seperti sedang akan melahirkan. Dan benar saja, psikopat babar di atas meja. Namun ngerinya, si anak seperti terlihat berwajah aneh. Namun tiba-tiba, mereka pun ketahuan dan dibukbak sama psikopat. Pintunya pun digedor-gedor sampai dobol. Nina dan Mara panik berusaha mencari jalan keluar. Namun pasti tidak semudah itu. Hingga mau tidak mau mereka harus melewati WC yang bau ajak dengan psikopat yang gak pernah disiram-siram. Dan untung saja mereka berhasil kabur. Mara dan Nina yang panik pun kabur ngabret seedan-edannya. Namun tiba-tiba, kapak besar mendarat di kepala Mara.
Oh tidak, cewek cantik harus modar. Ia pun dibawa oleh si Kopet. Nina yang lagi ngacir kabur pun harus merelakan Mara yang tertinggal. Dan si Kopet itu terus memburu Nina. Nina pun bersembunyi. Dan ketika ia hampir ketahuan, tiba-tiba datanglah mobil Kopet sambil membawa Mara dan memakan jarinya dan dilempar tepat di hadapan Nina. Dikira seblak ceker, ternyata itu adalah jari manusia. Dan untung saja Nina bisa lolos dari incaran si Kopet Arjuna. Kembali kepada si Bondon yang beres karaokean dengan mic yang nyetrum. Ia berjemur di pinggir susukan dan si kameramen bilang, "Jangan bilang-bilang cewekku ya kalau kita pernah ngerum." Si Bondon bilang, "Oke, nggak masalah." Namun ketika ia sedang asik berjemur di batu koral, tiba-tiba ada seorang ujang Kopet yang sedang mengintipnya. Dan karena tergoda oleh keindahan batu koral, ia pun tidak kuasa menahan segalanya. Namun datanglah pacar dari ujang Kopet, ia pun ditabok-tabok dan dimarahi. Mungkin karena cembokur ya. Lalu setelah itu, si Bondon pun riweuh ti buburanjat kabur sambil mencoba mengenakan celana. Namun ia pun pakojot sama celananya dan jatuh ke air. Jelas ia pun langsung disambit di air sampai mati. Coba, ngerian mana? Cemburuan pacar lo atau cemburuan neneng Kopet? Bandingkan sendiri. Di sisi lain, Del yang sedang diikat pun dikagetkan dengan keluarga si Kopet yang datang sambil membawa Mara. Ya, Mara akan dijadikan stok makanan mereka. Dan ketika mereka pergi dan cuma menyisakan si Kopet mini yang akan merobek si Del, Del pun langsung melancarkan serangannya kepada biji si Kopet. Del yang pensiunan marinir langsung mahir bertarung, sampai membuat si Kopet mini kewalahan. Lalu, senapan beruang mendarat di perut si Kopet mini. One Kopet down. Kembali kepada si kameramen penyewa mic karaoke. Ia yang mengetahui tidak ada siapa-siapa di mobil berusaha membenarkan CCTV yang rusak. Namun ternyata si Kopet Arjuna, pembawa panah, sedang menghampirinya. Mobilnya pun dibegal si Kopet dan ia pun dihajar habis-habisan. Di sisi lain, para kontestan yang menemukan daging di tengah hutan pun sedang asik mukbang sambil bercanda tawa. Hingga Nina datang dengan wajah ketakutan dan mengajak mereka segera pergi dari tempat ini. Mendengar cerita Nina, semua menjadi panik. Ditambah lagi ketika mereka menyadari daging tersebut adalah daging si Bondon di awal-awal scene. Karena ada tato ular di daging tersebut. Ih, gele sekali ya bun. Mereka pun utah. Lalu segera pergi dan menyadari ini bukan permainan lagi. Di sisi lain, Del yang berhasil lolos dari rumah jagal si Kopet pun datang menghampiri gubuk tua yang dihuni oleh lelaki aneh. Ia pun masuk dan menodongkan senapannya. Dan ternyata itu hanyalah kakek-kakek aneh dan tidak berbahaya. Mungkin ya. Del pun menjahit luka di perutnya sambil berbincang-bincang mengenai makhluk-makhluk aneh di hutan ini. Katanya, makhluk-makhluk itu adalah mutasi dari cairan kimia yang bocor di pabrik kimia 30 tahun lalu. Orang-orang pada mengungsi, namun keluarga itu tidak. Mereka bertahan di sana dan memiliki keluarga dari perkawinan sedara. Mengerikan sekali. Namun ketika Del selesai dan akan pergi, oh ternyata ia adalah kakek dari si Kopet di sana. Ia pun bertarung dengan Del, lalu ia pun menyelipkan dinamit di cangcutnya. Dan tanpa ia sadari, kakek itu pun bucat terkena ledakan di cangcutnya. 2 Kopet down. Di sisi lain, para survivor yang tersisa pun mengendap-endap di hutan dan menemukan ada sepasang sejoli sedang beradegan haredang. Dikira ia diperkawas, ternyata itu adalah sepasang si Kopet. Mereka pun seketika diserang. Ujang Kopet terjatuh namun ia tetap kuat. Dan ketika ia akan ditombak, neneng Kopet menangkapnya dengan lihai. Dan gitu ya, mereka pun kabur dan kembali dikejar-kejar. Mereka pun terpisah menjadi 2 kelompok. Jake bersama Nina dikejar-kejar neneng Kopet yang menggunakan senjata F kuadrat. Dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing. Di sisi lain, Del pun mempersiapkan senjata-senjatanya dengan anak panah yang diikat dengan dinamit.
Ia pun mencemong-cemongkan mukanya biar mirip si Rambo. Lalu kemana si Skateboard Boy dan Amber? Oh, ternyata mereka sedang asruk-asrukan di tengah hutan bingung mencari arah dan tujuan. Hingga tiba-tiba si Skateboard Boy jatuh dan terjebak jebakan menggantung. Ia pun berusaha ditolong Amber, namun ia pun sama-sama kejebak. Dan dari dalam hutan datanglah Ujang Kopet bersama si Kopet Arjuna. Mereka pun akan dipanah. Namun si Kopet Arjuna ingin Ujang Kopet menjadi si Kopet yang gege. Ia pun memberikan panahnya kepada si Ujang. Alhasil, Amber dan Skateboard Boy pun mati terpanggang panah asmara di matanya. Ujang Kopet pun meminum darahnya dengan sangat bersemangat. Kembali kepada Nina dan Jack. Ia yang selamat dari terjun bebas akhirnya sampai di sebuah pabrik kimia tua. Dan ternyata, mungkin inilah penyebab mereka semua bermutasi. Namun Jack dan Nina nggak tahu apa-apa, mereka pun masuk. Dan ketika mereka sedang mencari benda-benda yang bermanfaat, tiba-tiba terdengar suara si Kopet. Oh my god, ternyata ini adalah markas mereka. Dengan banyaknya mobil yang terparkir di sini, menandakan mereka sudah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun. Melakukan pembegalan kepada manusia. Dan ketika mereka memeriksa mobilnya, tiba-tiba Nina dan Jack pun ditangkap. Hadah. Dan ketika Nina sadar, ia melihat Mama Kopet sedang memasak daging manusia. Dan terlihat keluarga si Kopet yang samawa di ruangan itu. Hingga ketika makanan sudah matang, Nina pun diajak makan bersama di meja bersama para si Kopet. Iyuh, geleh sekali ya. Dan adegan ini mengingatkan kita kepada gameplay Resident Evil 7. Di keluarga Breaker, RE7 terinspirasi dari adegan ini. Nina pun dipaksa makan daging manusia. Di saat yang bersamaan, untung saja si Kapten Dale datang dan mengalihkan perhatian mereka. Dale pun memancing anak-anak Kopet itu dan memberikan mereka hadiah petasan. Dua Kopet pun bucat dalam sekali ledakan. Lalu ia pun menyelamatkan Nina yang diikat menggunakan kawat berduri. Lalu Jack yang tergantung dari kemarin. Namun, ia pun harus terpanah berkali-kali oleh si Kopet Arjuna. Dan ketika ia akan melawan, datang Mamah Kopet menggunakan senjata rantai berduri yang mencekik lehernya. Dan ia pun mati seketika. Mendengar kabar anaknya bucat, si Kopet Arjuna pun amuk-amukan dan dendam kepada mereka yang tersisa. Ketika Nina berhasil keluar dari pabrik, ia pun mendengar suara Jack yang sedang disiksa. Ternyata si Maghrib malah nyasar ke ruangan penggilingan daging. Ia pun hampir digiling, untung saja Nina datang dan menghajar mereka. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa membuat dua si Kopet itu menjadi daging giling. Mereka pun mati berdua, sehidup semati. Singkat cerita, Nina dan Jack pun berhasil selamat dan menggunakan mobil Mustang si Bondor. Namun ternyata, masalah belum berakhir. Di sisi lain, terlihat limbah hijau masih mengalir ke sungai dan dipompa oleh seseorang. Oh, ternyata masih ada yang tersisa. Ada keluarga si Kopet lain yang sedang membesarkan anaknya menggunakan jari-jari manusia. Dan film pun berakhir. Film ini seperti biasa diawali dengan diperlihatkannya sekelompok anak muda calon-calon pemodaran si Kopet. Mereka sedang asik bermain arum jeram di sungai yang cukup deras. Hingga ketika mereka sudah capek untuk bermain, bukannya langsung pulang. Mereka malah ngelapak dulu di pinggir ruyuk. Dan dengan dua cewek seksoi yang membahana membuat lapak di ruyuk menjadi seperti hotel bintang 7. Kemudian dua cowok sok gans pun pergi mencari kayu bakar. Sedangkan para ciwi-ciwi rebahan dengan penuh gairah. Dirasa gerah, salah satu dari ciwi itu membuka pembungkus tombolnya dan pamer kebanggaannya. Dan ketika cowoknya datang, dia pun langsung tergoda, lalu dirasa mereka akan beradu gabrut, si cewek satunya pun pergi. Dan benar saja, perhelatan pun terjadi. Hingga ketika ia memegang tombol, tiba-tiba sebuah panah menusuk tombol sampai tembus ke tangan. Jelas mereka panik dan si cewek seksoi pun mati dengan kembali dipanah di matanya.
Dan mereka pun diburu psikopat mini. Ia pun menombak satu lelaki yang lain dan si cowok pemegang tombol malah modar terkena jebakan. Ya, mereka mati, namun hanya satu yang bisa kabur, yaitu si nenek cantik yang bernama Alex. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke lapas di West Virginia. Terlihat para tahanan yang sedang menunggu keputusan pemindahan lapas. Dan satu napi bernama Hafiz membuat sebuah rencana pelarian. Ia pun bekerja sama dengan si botak bernama Floyd. Singkat waktu, hari pemindahan lapas pun dimulai. Seorang polisi bernama Ned diberi tanggung jawab bersama temannya untuk mengangkut para tahanan. Mereka pun berangkat, memerlukan waktu beberapa jam untuk bisa sampai di perhentian pertama. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di malam hari ke sebuah polsek di pinggir hutan. Mereka pun masuk dan didata. Di sana, Nail bertemu dengan mamangnya yang juga seorang polisi di sana. Ya, ternyata Nail adalah warga asli pedesaan Virginia. Namun di sisi lain, psikopat bocil sedang berusaha memasang perangkap. Namun ia malah ketindih perangkap tersebut, hingga datanglah psikopat mini menolongnya. Jika kalian nonton di film keduanya kemarin, ternyata psikopat bocil ini adalah orok yang dulu dikasih empeng jari manusia. Dan kini, ia sudah menjadi bocil kopet. Kembali kepada Nail, singkat waktu, pendataan pun selesai dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berkendara dan para napi belum melancarkan rencananya, tiba-tiba dari belakang muncul mobil yang tidak asing bagi para pecinta psikopat. Ternyata psikopat akan melancarkan aksi pembegalan kepada para napi berbahaya itu. Dan sia boy, kurang greget apa coba dimana para begal mengincar cewek-cewek lemah, namun psikopat dengan sangat gegeknya membegal sekelompok napi berbahaya dan 2 polisi bersenjata. Fix lah, psikopat mah edan. Dan akhirnya bus itu pun terperosok ke gawir. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lalu ketika para polisi menyelamatkan semua napi, tiba-tiba ia pun ditodong senjata dan keadaan berbalik. Kini 2 polisi itu menjadi tahanan para tahanan. Gimana cerita coba? Namun ketika ada satu polisi mau melawan, pisau dapur mendarat di lehernya dan ia mati seketika. Dan disusul panah-panah asmara yang berseliberan menembaki mereka. Dan diiringi suara ketawa khas psikopat mini. Dan kini Hafiz yang memegang kendali. Semua orang berjalan beriringan karena masih terikat rantai. Dan si Ned yang dikenal sebagai warga asli situ pun ditunjuk untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Dan ketika di perjalanan, ternyata itu adalah si cewek cantik Alex yang di awal-awal scene berhasil lolos dari psikopat. Ia pun meminta tolong untuk membawanya pergi dari hutan ini karena adanya manusia-manusia aneh pemakan manusia. Namun jelas situasi tidak memungkinkan karena adanya para napi yang memberontak. Dan akhirnya Alex pun menjadi bagian dari rombongan tersebut. Kemudian ketika sudah beberapa jam mereka berjalan, ditemukanlah seonggok truk tua yang tergelincir bertahun-tahun lalu. Mereka pun penasaran dan membukanya. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah karungan duit. Wow, jelas mereka semua jadi hejo ketika melihat duit. Hafiz pun memerintahkan anak buahnya termasuk para polisi untuk membawa semua uang itu. Lalu si polisi Maghrib teman dari Nail yang terluka parah pun tetap dipaksa membawa karungan duit itu. Namun apa daya, ia tidak kuat. Hingga ia pun melakukan perlawanan. Aduh, pistolnya lupa di-reload. Ia pun dihajar Hafiz dan ditembak mati di tempat. No! Walter! Tersisa Nail satu-satunya polisi bersama Alex, dan sisanya para tahanan yang mencoba melarikan diri dengan karungan uang. Namun ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, jebakan psikopat diiringi jumpscare dari dalam daun yang bala. Namun psikopat bocil ini masih belum GG melawan pertahanan, alhasil ia pun dilumpuhkan.
Namun Hafez ingin membuat peringatan kepada psikopat mini. Ia pun memenggal kepala bocil psikopat dan ditancapkan di tanah. Namun Alex bilang mungkin saja itu hanya akan menambah kemarahan dari psikopat mini. Lalu selang beberapa saat, psikopat mini pun datang dan melihat anaknya mati dengan kepala terpenggal. Ia pun semakin marah, anak aing modar. Dan suara teriakan itu terdengar oleh kelompok Hafez. Ia pun berbicara, "Mamam tah, jangan main-main sama preman lapas." Namun ketika mereka berjalan, ada sebuah rantai menggantung. Dan dengan watadosnya mereka memeriksanya. Alhasil, parang besar menyabet wajah salah satu dari mereka sampai somplak dan mati seketika. Lalu psikopat mini ketawa ketiwi melihat kejadian itu. Mereka tahu ini adalah jebakan yang dipasang seantero Ruyuk West Virginia. Mereka pun berusaha untuk lebih waspada. Di sisi lain, Pak Polisi dan Teteh Polisi yang berada di Polsek pun tidak mendapat kabar dari Nail. Bahkan tidak nyambung-nyambung ketika dihubungi. Dan mereka pun curiga terjadi sesuatu kepada rombongan pengantar napi. Singkat cerita, para napi pun sampai di saung Pak Asep Hawu. Mereka pun mencari perkakas dan melepaskan rantai-rantai di kaki mereka. Lalu setelah itu mereka pun kembali berjalan sambil berbincang-bincang kemana Nail akan membawa keluar dari hutan ini. Namun di sisi lain, psikopat sedang melancarkan aksinya dengan memasang jebakan kawat bersilet. Hingga ketika rombongan itu datang, mereka pun melihat mobil terparkir begitu saja. Nail bilang mobil itu mirip mobil yang mengejar tadi. Namun si Hafez tetap penasaran. Namun ia menyuruh si Udin untuk mengeceknya. Si Udin pun mau tidak mau harus melakukannya. Dan ketika ia mendekati mobil tersebut, ia pun dijaring dengan jebakan kawat bersilet. Pedih sekali tentunya ya. Dan ia pun diarak oleh psikopat mini sambil tertawa di depan kepedihan si Udin. Dan jelas teman-teman napi tidak ada yang mau menolongnya. Bodoh amat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Polwan yang datang menyusul si abah polisi pun mencari-cari jalan kemana mereka hilang. Namun ketika ia sedang ngetem terdengar suara aneh. Apakah ia akan menjadi incaran psikopat mini? Kita lihat saja. Lalu, di posisi si abah, ia pun menemukan truk yang tergerincir dan meminta bantuan untuk melakukan pencarian di sekitaran area tersebut. Namun ia sendiri turun tangan untuk mencari kemana para napi itu kabur. Kembali kepada para napi, telah terjadi pertikaian antara Hafez dan juga si botak yang berebut ingin membawa lebih banyak uang. Dan hal itu dimanfaatkan Nail untuk kabur bersama si Alex. Dirasa si botak udah babak belur, mereka pun meninggalkannya dan mencari kemana si Nail dan si Alex. Namun ternyata si botak masih kuat. Mungkin karena sudah mempelajari ilmu psikopat ya. Namun selang beberapa saat, Nail dan Alex yang lagi asik beristirahat sambil mojok pun akhirnya digerebek kembali sama si Hafez. Ia pun kembali disandra dan disuruh menunjukkan jalan lagi. Dan sampailah mereka di tower pengawas yang telah Nail janjikan untuk meminta bantuan. Namun kini kondisinya sudah hangus terbakar. Jika kalian masih ingat di film pertamanya, para korban psikopat sempat naik ke atas tower ini dan tower tersebut dibakar. Dan kini, tower tersebut sudah hangus. Nail yang disangka sudah mempermainkan Hafez pun akhirnya akan dibunuh di tempat. Namun untung saja, anjing polisi datang dan menggigit tangan Hafez. Akhirnya si abah datang menemukan mereka dan nyawa Nail terselamatkan. Kini situasi mulai terkendali, namun hanya beberapa detik saja, karena psikopat mini udah nongkrong di atas pohon dan menusuk si abah dengan tombak kematian. Si abah pun modar dengan cara yang mengenaskan. Namun di sisi lain, si botak yang bangkit dari KO-nya malah menemukan uang yang Hafez simpan di pohon. Karena memang sebelumnya si Hafez kewalahan membawa sebanyak itu uang dan mencari Nail. Si botak pun merasa kegirangan mendapatkan uang sebanyak itu. Ia pun membawa semua uang tersebut. Selang beberapa saat dari kejadian tadi, Hafez pun kembali untuk mengambil uang yang ia simpan, namun nyatanya udah hilang.
Ia pun geram seedan-edannya. Hingga tiba-tiba terdengar suara si botak yang kesakitan setelah terjatuh dari sungai. Ia pun yakin bahwa uang itu diambil si botak. Si botak yang udah frustasi pun malah ketawa ketiwi sambil mengejek Hafez dan ngawur-ngawurkan uangnya. Namun dari belakang tiba-tiba si Kopet Mini datang dengan memolotov si botak sampai hangus. Dan sialnya si botak kebakar di tumpukan uang tersebut, sehingga uang-uang itu mubazir menjadi debu. Hafez pun sangat dendam kepada si Kopet Mini yang selalu mengganggunya. Ia pun bersumpah akan membunuh si Kopet tersebut. Singkat waktu, mereka pun kembali menemukan mobil Kopet, namun mereka yakin itu hanya jebakan. Lalu seperti biasa, si Hafez culun malah mengumpankan si Alex dan alhasil Alex pun diculik. Nail yang berusaha menolong Alex pun dicegah Hafez, namun untung saja Sorry I let it go this far. salah satu dari napi yang udah muak dengan kelakuan Hafez pun memukulnya sampai pingsan. Dan kini Nail pun berusaha menolong Alex. Di sisi Alex, ia pun sedang digusur untuk masuk ke dalam rumah si Kopet. Dan si Nail yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan bantuan dari si anjing tadi. Jelas itu membuatnya merasa lebih aman. Ia pun menyuruh anjing itu untuk melacak keberadaan si Alex. Dan si Alex pun sedang diikat dan akan dijadikan makanan. Alex pun melihat si Polwan udah disiksa dengan cara yang mengerikan. Dan ia pun mati. Kasihan sekali, aktingnya cuma segitu doang dong. Singkat waktu, Hafez pun mencari di mana si Kopet Mini berada. Dan benar saja, ia tepat berada di hadapannya. Hafez pun mengajaknya by one. Dan terjadilah pertarungan gangster napi melawan si Kopet Mini. Siapakah yang akan menang? Dan jelas pemenangnya adalah si Kopet mah kuat. Jelas kemana-mana ya, solo sekuat aja easy. Apalagi by one, kayak Mythic versus Warrior. Hafez pun mati dan otaknya pun dimakan di tempat. Di sela si Kopet lagi sibuk, Nail pun masuk dan menyelamatkan Alex. Lalu berhasil. Namun ketika ia akan keluar, dan gitu boy, dia bisa teleportasi kembali ke rumahnya. Dan kini Alex dan Nail bertarung dengan si Kopet itu. Hingga ketika Nail terpojok, datanglah si anjing menyelamatkannya. Namun anjing polisi bukan apa-apanya di tangan si Kopet Mini. Lalu ketika si Kopet itu kembali, Alex menusuknya dengan kayu sampai modar. Hah? Modar? Apa iya? Namun si Nail yakin si Kopet ini sudah tidak bernapas. Ya aja deh. Mereka pun pulang menggunakan mobil si Kopet. Akhirnya mereka bisa bernapas lega. Namun oalah, jurus Hokage keempat ia gunakan berkolaborasi dengan Edo Tensei. Ia pun bisa langsung, yang penting kristal aja bos, naik ke atas mobil Kopet. Logika aja anjir, cepet amat sampai di sana. Apalagi kalau bukan jurus teleportasi ya. Dan alhasil mobil mereka pun terjumpalik masuk ke Gawir. Si Kopet itu pun terlempar. Namun tenang bun, si Kopet gak akan modar. Lagian siapa juga yang khawatir sama keselamatan si Kopet. Nail dan Alex pun lemas tak berdaya. Untung saja ada si napi baik menyelamatkannya. Lalu untung saja Nail mampu mengalahkan si Kopet Mini dengan pengait dan membakarnya di mobil tersebut. Masa ia hidup lagi? Gak mungkin dong. Singkat cerita, atas perbuatan baiknya, Nail pun menyuruh napi itu pergi dan memalsukan kematiannya. Napi itu pun berterima kasih kepada Nail, dan ia pun duduk di jalan bersama Alex menunggu bantuan. Dan tada, polisi India pun datang setelah semuanya sudah berakhir. Akhirnya mereka berdua selamat.
Namun, beberapa bulan kemudian, si goblok Nail yang udah baikan pun penasaran dengan sisa uang yang ada di hutan itu. Ia pun kembali dan mengambil uang tersebut. Namun, ia pun modar dipanah, namun bukan karena si Kopet. Ia dipanah oleh si Napi yang ia sangka baik. Napi itu berkata, jangan pernah percaya sama penipu. Yah, namun dari belakang muncul seseorang. Wah, si Kopet apa nih? Dan film pun berakhir.